Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi lanjutan seputar pelaksanaan seleksi P3K, rekan-rekan ya. Nah, yang mana kemarin kita mendapatkan informasi bahwa rencananya dilaksanakan itu di bulan September, rencananya. Nah, di sini admin mendapatkan info lanjutan dari Badan Kepegawaian Negara dan juga dari Kemendikbud, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Di sini terlebih dahulu, admin akan bagikan informasi dari Pemprov Kepri, yang mana meminta 7.000 honorer mengikuti seleksi P3K. Ini alasannya. Nah, ini informasinya 20 Agustus. Pemerintah pusat berencana melakukan penghapusan honorer mulai November 2023. Nah, ini benar sekali, rekan-rekan ya. Kebijakan pemerintah pusat itu berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasar undang-undang itu, ASN terbagi menjadi dua, yakni PNS dan P3K. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta sekitar 7.000 honorer mengikuti seleksi P3K sebelum pemerintah pusat meniadakan status non-PNS di pemerintahan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau mengatakan keikutsertaan pegawai tidak tetap atau honorer dalam seleksi P3K merupakan peluang satu-satunya agar dapat bertahan bekerja di pemerintahan. Jadi itu peluang satu-satunya katanya, rekan-rekan ya, agar bisa bertahan di pemerintahan. Pendataan honorer di Pemprov Kepri sudah dilakukan dan diserahkan ke pusat. Nah, untuk pendataannya pun sudah dilakukan, bahkan sudah diserahkan ke pusat, jadi sudah ada di pusat. Selanjutnya, pemerintah pusat berencana membuka penerimaan P3K tahun 2023. Nah, ini kan memang akan dibuka lagi tahun 2023 atau sebelum kebijakan penghapusan status non-PNS diberlakukan. Nah, untuk penghapusannya kan di bulan November. Jadi sebelum November ini akan ada lagi rekrutmen P3K. Nah, seperti itu katanya, rekan-rekan ya. Hasan menjelaskan bahwa Gubernur Kepri Ansar Ahmad sudah berulang kali melobi pemerintah pusat agar status honorer di Pemprov Kepri tidak dihapus secara menyeluruh, melainkan bertahap. Hal itu disebabkan seluruh honorer terutama di bidang pendidikan, di bidang pendidikan dan kesehatan dibutuhkan. Nah, memang dua jabatan ini ya, dua posisi ini memang dibutuhkan sekali dimanapun itu. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil lantaran kebijakan pemerintah pusat tersebut berdasarkan Perintah Undang-Undang ASN. Seperti itu, rekan-rekan ya. Banyak kepala daerah yang melobi agar dapat mempertahankan honorer. Persoalannya, keputusan tersebut berdasarkan Perintah Undang-Undang sehingga mulai November 2023 mulai dieksekusi. Menurut Hasan, Pemprov Kepri masih berupaya agar pemerintah pusat tidak hanya menjadikan hasil seleksi ujian tertulis sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan honorer tersebut lulus P3K atau tidak. Nah, ini rekan-rekan ya, agar pemerintah pusat katanya tidak menjadikan hasil ujian tertulis sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan honorer tersebut lulus P3K atau tidaknya. Pemprov Kepri meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan honorer yang lebih dari 10 tahun. Oh, ini 10 tahun ya, mengabdi di pemerintahan. Ada banyak honorer yang mengabdi lebih dari 10 tahun sehingga mereka berpengalaman. Pengalaman mereka dalam bekerja itu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya, pengamat politik dan pemerintahan Endri Sanovaka berpendapat rencana pemerintah menghapus tenaga honorer sebaiknya ditangani secara bijak sehingga dapat meminimalkan dampak negatif seperti pengangguran. Nah, pastinya ini
akan muncul rekan-rekan ya. Angka pengangguran yang meningkat potensial meningkatkan angka kemiskinan. Permasalahan itu akan berdampak lebih jauh dalam kehidupan masyarakat. Ada potensi negatif akibat kebijakan itu, baik secara politik, sosial, hukum maupun ekonomi, sehingga pemerintahan perlu mempertimbangkan nasib tenaga honorer jauh sebelum kebijakan itu diberlakukan. Rekan-rekan ya. Jadi ini ada dampak negatif dalam penghapusan honorer itu katanya. Ini dari Henry Sanovaka, salah seorang pengamat politik. Nah, kita lanjut lagi rekan-rekan ya. Nah, ini mengenai seleksi P3K guru yang dibuka awal September. Awal September. Simak penjelasan BKN, jangan gagal paham. Nah, informasinya ini masih sangat baru, 20 Agustus juga. Guru honorer dihebohkan dengan informasi bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru dimulai September. Sebagian percaya karena menyampaikan informasi tersebut adalah Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bapak Aidu Tauhid. Rekan-rekan ya, bahkan ini secara live kemarin. Sebagian lagi masih ragu dan khawatir itu hanya PHP alias pemberi harapan palsu. Iya nih, banyak yang percaya seleksi P3K guru dibuka antara pekan pertama atau kedua September. Apalagi yang berbicara pejabat BKN. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Itu Ibu Heti ya, menyampaikan kepada media gpnn.com. Heti menambahkan, nah di sini Heti menambahkan, pernyataan BKN tersebut juga sudah sesuai dengan informasi Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK, Kemendikbudristek, dalam hal ini Prof. Nunu, yang menyampaikan juknis rekrutmen P3K guru akan diterbitkan awal September. Saking gembiranya, lanjut Heti, informasi pembukaan seleksi P3K guru pada September mendatang langsung sambung menyambung. Luar biasa kekuatan jari yang sampai semua jadi heboh karena informasi tersebut. Lantas, benarkah seleksi P3K guru dimulai September? Nah, di sini Karhumas BKN yaitu Bapak Satya Pertama mengungkapkan apa yang disampaikan Kapus Aidu Tauhid masih estimasi. Nah, rekan-rekan ya, masih estimasi dan belum menjadi keputusan final. Masih estimasi rekan-rekan ya, masih perencanaan. Jadi bisa saja itu sesuai, bisa juga tidak rekan-rekan ya. Oke, kita baca lebih lanjut. Diceritakan Satya, Kapuas Aidu Tauhid saat itu dalam kapasitas menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 tentang pertimbangan teknis BKN untuk formasi. Sayangnya penjelasan tersebut, kata Satya, banyak yang dipotong sehingga seolah-olah sudah ada keputusan final bahwa seleksi P3K guru dimulai antara pekan pertama sampai kedua. Selama belum ada pengumuman resmi pemerintah, semua tanggal-tanggal itu masih estimasi, artinya belum final. Rekan-rekan ya. Dia berharap para guru lulus PG untuk bersabar menunggu pengumuman resmi pemerintah soal kapan pendaftaran P3K guru dibuka. Nah, mengenai aturan pemilihan formasi, di sini admin cuma ingin mengingatkan rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang sudah paham silahkan abaikan saja videonya, rekan-rekan ya. Di pasal 33 di sini dijelaskan bahwa pelamar prioritas yaitu yang sudah lulus PG termasuk rekan-rekan ya, wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi ini prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya atau sekolah induk ya bahasanya. Sekolah induk rekan-rekan ya. Dengan catatan serdik atau kualifikasi akademiknya linear. Seperti itu rekan-rekan ya. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai, nah yang ini ya, atau linear, yang sesuai dengan serdik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugasnya, pelamar prioritas dapat, nah ini, dapat mendaftar ke sekolah lain rekan-rekan ya, yang masih tersedia. Nah ini, yang masih tersedia kebutuhannya.
Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima P3 sebagai P3K. Nah, keberminatan artinya itu rekan-rekan ya, artinya memang rekan-rekan itu sudah memperhitungkan misalnya sekolah tersebut itu mau dekat atau jauh dari domisili rekan-rekan. Keadaannya seperti apa, karena banyak juga yang mempermasalahkan daerah yang dipilih itu susah sinyal. Nah, itu salah satunya, susah sinyal. Terus jalannya kurang masih ini rekan-rekan ya, di daerah terpencil seperti itu lokasinya. Jadi makanya di sini dikatakan di ayat ketiga ini bahwa pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan supaya tidak ada penyesalan. Nah, di ayat keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi. Nah, ini ditentukan oleh instansi atau daerah berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, atau dalam hal ini Kemendikbud Ristek, rekan-rekan ya. Nah, jadi ini yang perlu juga dipahami oleh rekan-rekan semua. Ini sudah diantisipasi oleh Pan RB, rekan-rekan ya, agar rekan-rekan itu ketika memilih formasi dan berada di tempat yang terpencil seperti itu rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan itu tidak ada penyesalan karena memilih sesuai keberminatan. Nah, itu yang perlu dipahami rekan-rekan ya. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.